Ketika Amir Qaddafi ini masuk pesawat ikut bersama jamaah haji lainnya untuk berangkat haji, tiba-tiba pesawat bisa terbang dan tidak mengalami masalah sama sekali, Pak. Sampai ke Saudi bisa mengerjakan ibadah haji tenang, gak ada masalah apapun. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab fikih yang berjudul Kifayatul Akhyar yang dikarang oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Namun sebelum kita memasuki pembahasan, sedikit saya ingin bercerita. Ini kisah nyata yang baru saja terjadi di tahun 2025. Mungkin sebagian hadirin dan hadirat sudah tahu kisahnya. Ini kisah tentang seseorang yang bernama siapa namanya, Amir Qaddafi, ya, Jokowi. Mana orangnya? Ada tuh Pak yang sering hadir di pengajian saya, ya, orang Solo, perawakannya kayak Jokowi, disebut Jokowi makanya. Ini kisah tentang seseorang yang bernama Amir Qaddafi. Jadi beliau itu memang sudah terdaftar untuk berangkat haji, dan beliau akan pergi haji di tahun ini 2025. Ini kisahnya di Libya. Ini kira-kira Libya itu negara mana, Pak? Kalau dari patung kuda kemana itu? Ya, negara Timur Tengah sana. Nah, semua jamaah haji sudah naik pesawat kecuali satu jamaah yang bernama Amir Qaddafi. Dia masih ditahan di kantor imigrasi. Kenapa? Karena namanya itu sama dengan nama mantan presiden Libya yang sebelumnya, yaitu Muammar Qaddafi. Muammar Qaddafi kan dikudeta oleh rakyatnya sendiri, bahkan dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Walaupun setelah itu rakyatnya menyesal. Dulu kan Muammar Qaddafi itu diimajinkan sebagai diktator, Pak ya, pemimpin yang kumaha aing. Akhirnya rakyat tidak senang dengan beliau, dan kemudian beliau dikudeta, bahkan dibunuh sendiri oleh rakyatnya. Tapi kemudian setelah Qaddafi ini terbunuh dan Libya dipimpin oleh orang lain, ternyata negara Libya bukan semakin baik, malah semakin kacau. Di masa Muammar Qaddafi pendidikan gratis, yang nikah difasilitasi, ya. Jadi rakyat itu sejahtera. Cuman emang beliau tipenya orang yang diktator. Nah, singkat cerita, ada seseorang yang bernama Amir Qaddafi. Beliau ditahan di kantor imigrasi karena alasannya cuma nama saja. Namanya sama dengan mantan presiden Libya sebelumnya. Akhirnya ditahan. Kemudian pilot tidak sabar. Ini orang nggak naik-naik, tinggalin ah. Akhirnya ditinggal oleh pilot. Setelah pesawat terbang, ternyata di atas itu ada masalah. Akhirnya pesawat harus kembali ke bandara dan dicek apa masalahnya. Setelah itu diperbaiki, Pak. Setelah diperbaiki, terbang lagi untuk kedua kalinya. Dan untuk kedua kalinya pula, ketika pesawat ini terbang, bermasalah lagi. Akhirnya harus kembali lagi ke bandara.
dicek lagi, dibenerin lagi. Akhirnya terbang lagi, masalah lagi. Sehingga pilot itu berpikir, wah, ini sih bukan masalah biasa ini, ya. Ini ada masalah di luar nalar manusia. Dipikir-pikir oleh pilot, oh ternyata ada satu jamaah haji yang belum terbawa. Akhirnya pilotnya kembali menghubungi pihak imigrasi, udah Pak, lepasin aja Pak. Ini kalau dia nggak sampai ikut, pesawat nggak bakal bisa berangkat. Akhirnya betul, ketika Amir Qaddafi ini masuk pesawat ikut bersama jamaah haji lainnya untuk berangkat haji, tiba-tiba pesawat bisa terbang dan tidak mengalami masalah sama sekali, Pak. Sampai ke Saudi bisa mengerjakan ibadah haji tenang, gak ada masalah apapun. Dan ini kisah nyata baru terjadi sekarang tahun 2025. Dari sini kita bisa mengambil ibroh, pelajaran, bahwa siapapun yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi tamunya, maka siapapun tidak bisa mencegahnya, Pak. Coba kita lihat kronologi dari kisah tadi. Pilot sudah berapa kali meninggalkan Amir Qaddafi? Sudah 2 kali. Sebanyak itu pula Allah kembalikan pesawatnya, ya, tentu dengan cara Allah. Dibuat ada masalah ketika penerbangan, tapi setelah dicek ternyata nggak ada masalah. Kemudian setelah Amir Qaddafi naik, ternyata pesawat lancar sampai ke Saudi. Ini kan bukti nyata keagungan Allah, bahwasanya ada benar hambanya yang benar-benar diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidak mau dia harus berangkat. Siapapun yang menghalanginya, ya, pasti dia akan sampai dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sisi lain ada berita beda lagi. Beberapa orang yang sudah daftar, saya baca datanya ada 2.000 orang sudah daftar dan sudah dijanjikan berangkat oleh KBIH masing-masing, tapi ternyata tidak berangkat. Artinya apa? Di tahun itu dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji, walaupun dia sudah mengeluarkan ratusan juta rupiah. Haji Puroda berapa duit, Pak? 400 juta. Bahkan ada yang bayar 500-600 ya. Itu satu orang. Bagaimana kalau sama istrinya? 1 M habis, Pak. Tapi nggak jadi berangkat. Uang ada, sehat, iya, kesempatan, luang. Tapi kalau belum dipanggil oleh Allah, nggak berangkat. Tapi yang lebih kasihan, ini kita mohon maaf, nggak maksud merendahkan ya. Tidak maksud merendahkan yang tidak berangkat, dan tidak maksud merendahkan orang yang sudah berangkat tapi tidak bisa mengerjakan haji. Ini hanya sebagai ibroh saja. Ada sebagian yang sudah berangkat, bahkan sudah tidur di hotel Mekah, tapi pada malam harinya terjadi razia oleh pihak keamanan Saudi. Itu dirazia apa malam-malam, jam 1 malam. Dan setiap malam itu polisi mengeluarkan jamaah haji dari Mekah sebanyak 6 bis. Bahkan pernah satu malam mengeluarkan 18 bis. Ini satu bis isi berapa orang? Iya, kali 18 berapa? 1.000 lebih, Pak ya. Itu dikeluarkan, Pak, dari Mekah, akhirnya dikirim ke Jeddah. Di Jeddah ngapain? Yang punya duit pesan hotel, nggak punya duit pinggir jalan, ya. Mau pulang malu, hajian belum selesai, mana di rumah udah syukuran, pelepasan, diazanin, ya begitu kan ya. Nah jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi ternyata visa hajinya tidak keluar. Maka saya bilang KBIH ini itu seperti Ashabul A'raf. Tahu Ashabul A'raf, Pak?
wa bainahuma hijabu wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Jadi ashabul a'raf itu adalah orang-orang yang tinggal antara surga dan neraka. Melihat ke kanan surga, melihat kiri ke neraka. Potensi masuk surga besar, potensi masuk neraka pun besar. Inilah orang-orang KBIH. Orang KBIH kalau menjalani KBIH-nya itu dengan niat yang bagus, ingin menjadi wasilah orang bisa pergi haji, pergi umroh, ya, maka KBIH ini akan menjadi orang pertama masuk surga, Pak. Pahalanya besar karena jadi wasilah, jadi perantara orang bisa mengerjakan rukun Islam. Tapi kalau seandainya KBIH ini hanya sekedar wani piro, sekedar cuan itu KBIH-nya, ya, maka tadi neraka. Hati-hati nih, Pak. Ya. Kan banyak yang seperti itu, walaupun nggak semua, tapi memang banyak. Oknum-oknum, bukan oknum ya, banyak bukan oknum. Ya KBIH yang seperti itu. Ya. Dan saya pernah mengalami, tapi saya nggak mau cerita, direkam. Di-upload ke YouTube ntar yang itu, oh, saya ini. Ya intinya begitu, saya mengalami sendiri. Ya saya beberapa kali membimbing jamaah, ternyata ya ini nggak sesuai dengan aturan-aturan fikih itu ya. Nah jadi seperti itu ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kita kembali bahwa orang yang memang sudah dipanggil Allah, maka siapapun tidak bisa menghalangi. Dan orang yang belum diundang oleh Allah, maka sebanyak apapun uang, jabatan, waktu, popularitas, kan banyak tuh artis-artis yang gak jadi berangkat ya, maka kalau belum diundang oleh Allah tidak akan berangkat, Pak. Nah, terakhir nih ada lagi berita, seorang anak muda namanya Cecep sama Bapak Cecep yang lagi ulang tahun nih. Iya, namanya Cecep Abdullah, Pak. Ya, Cecep Abdullah orang Sukabumi. Oh, sama. Beliau apa? Orang Sukabumi juga ya. Ini di tahun ini juga, Pak. Dia anak muda bisa berangkat haji. Itu undangan langsung dari Saudi. Kenapa? Karena anak muda ini yang namanya Cecep punya kebiasaan membersihkan toilet masjid yang kotor. Jadi setiap masjid dia lihat toiletnya kalau kotor, dia bersihin, Pak. Bersihin sambil direkam, dimasukin ke YouTube. Ya, buat pelajaran, buat edukasi juga buat yang lainnya. Jangan sampai membiarkan toilet masjid, toilet musala kotor. Akhirnya apa, direkam, bersihin setiap masjid yang toiletnya kotor dia bersihkan. Akhirnya Pak, Masya Allah, ini luar biasa balasan dari Allah ya. Itu masih muda, kalau nggak salah belum nikah juga ya, dapat undangan haji dari Saudi, berangkat dia, Pak. Padahal kalau dilihat finansial ya nggak mampu dia ya, jabatan nggak ada, popularitas juga nggak seperti para artis. Jadi seperti itu. Ini jadi ibroh, pelajaran buat kita ya. Ini kisah tentang jamaah haji tahun 2025. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.